Di sini ada yang bertanya hadis tentang keutamaan qiyamul lail atau salat tarawih dengan berjamaah, bahwa bagi makmum akan mendapatkan pahala seperti salat semalam suntuk, dengan syarat makmum tersebut ikut salat tarawih dengan berjamaah sampai selesai. Pertanyaannya, lantas imam mendapatkan keutamaan apa? Taib. Jadi inti dari pertanyaan ini bahwa bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan qiyamul lail atau keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan ketika makmum melakukannya secara berjamaah bersama dengan imam. Dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Bahwa seseorang apabila salat bersama imam, maksudnya salat tarawih, karena konteks dari hadis tersebut menceritakan tentang salatul lail di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang apabila salat bersama dengan imam hingga imamnya selesai, imamnya balik, maka dicatat bagi hamba tersebut sebagai orang yang mengerjakan salat semalam suntuk. Maka ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang mengerjakan salat bersama imam hingga selesai di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, lalu kalau ini keutamaan yang diraih oleh makmum, maka apa keutamaan imam? Apa yang dia dapatkan dari keutamaan? Ma'asyira al-muslimin rahimakumullah, di dalam syariat seringkali disebutkan sebuah perbuatan atau sebuah keutamaan untuk menjelaskan bahwa yang di atasnya itu lebih utama atau lebih dilarang. Ada yang disebut dengan al-qiyas al-awlawi, qiyas yang disebutkan yang rendah untuk menjelaskan bahwa yang di atasnya itu lebih gitu, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan larangan atau anjuran atau keutamaan. Seperti contoh misal, Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika menjelaskan tentang larangan seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, dalam firman Allah Azza wa Jalla disebutkan, wala taqul lahuma uffin, jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu itu uff, yakni kata-kata yang menunjukkan kegusaran kepada kedua orang tua. Uff, Kalau mengucapkan uff saja tidak diperbolehkan, maka yang lebih dari itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Memukul, menampar, menendang atau yang lainnya. Disebutkan yang bawah untuk menjelaskan bahwa yang di atasnya lebih tidak diperbolehkan. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi, jangan sekali-kali salah seorang kalian buang air kecil atau kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, lalu kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam riwayat yang lain dia mengambil air darinya. Lalu kalau buang air besar gimana? Ya lebih tidak diperbolehkan lagi. Kalau yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar. Nah, kaitannya dengan permasalahan imam dan makmum
mana yang lebih afdal? Menjadi imam atau menjadi makmum? Merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa imam itu adalah pilihan orang-orang yang terpilih, ya. Yang menunjukkan bahwa keutamaan imam itu lebih daripada keutamaan makmum, ya. Dalam urusan shaf berjamaah, shaf kaum lelaki misalnya, shaf yang paling di depan itu lebih baik daripada shaf yang paling di belakang. Nah, gimana dengan imam yang dia berada yang terdepan gitu? Dia yang paling depan. Khairu sufufir rijal awwaluhu wa syarru sufufir rijal akhiruha. Sebaik-baik shaf lelaki yang di depan, seburuk-buruk shaf lelaki yang di belakang. Shaf pertama yang terbaik. Lah, imam paling depan. Oleh karena itu dalam hal memilih menjadi imam juga dipilih. Yang diangkat adalah orang yang terpilih di antara sekian banyak. Dalam riwayat Al-Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi azza wa jalla." Yang menjadi imam adalah yang paling pandai, yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. Apabila dalam hal bacaan sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah, tentang permasalahan-permasalahan hukum. Kalau dalam hal sunnah sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Kalau dalam hal hijrah sama, maka yang paling dahulu, yang paling tua usianya. Dalam riwayat yang lain, faqdamuhum silman, yang paling terlebih dahulu masuk Islam. Jadi yang menjadi imam itu pilihan, ya. Dalam artian apa? Kalau keutamaan makmum seperti itu, maka keutamaan imam lebih di atas lagi. Keutamaan imam lebih di atas lagi. Ya. Oleh karena itu apabila ada dua orang yang layak untuk diangkat menjadi imam, lalu siapa yang berhak, maka dilakukan dengan cara qur'ah, diundi siapa yang lebih berhak untuk menduduki kedudukan imam tersebut. Karena keutamaan imam itu lebih daripada keutamaan para makmum. Ya. Kalaulah seandainya tidak ada hadis-hadis, tidak ada riwayat, tidak ada nas yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, apakah bisa kita mengatakan bahwa Rasulullah pasti masuk surga? Kalau seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang jelas yang menunjukkan tentang Rasulullah pasti masuk surga, apakah bisa kita menyatakan bahwa Rasulullah pasti masuk surga? Jawabannya iya. Beliau Rasul. Beliau manusia terbaik. Beliau adalah Sayyidu walad ibni Adam. Pimpinannya manusia, seluruh manusia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak riwayat menyebutkan sahabat-sahabatnya sebagai ahlul jannah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diberitakan mereka sebagai ahlul jannah, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. 4 al-khulafa ar-rasyidin. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Az-Zubair bin al-Awwam. 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya oleh Rasulullah dalam satu hadis sebagai ahlul jannah. Beliau yang mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya para pemuda ahlul jannah.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak dari kalangan para sahabat, disebutkan namanya secara khusus sebagai ahlul jannah. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa Rasulullah belum ada kepastian masuk surga? La haula wala quwata illa billah. Ya sudah tentulah. Beliau yang terbaik. Beliau pimpinannya. Beliau adalah Rasulnya. Lalu masih ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga misalnya. Ini ucapan yang batil. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti itu pula permasalahan ini, bahwa kalau disebutkan makmum dengan keutamaan yang diraihnya ketika dia mengerjakan salat bersama imam hingga selesai, maka keutamaan imam lebih daripada itu. Walaupun tidak disebutkan secara nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.